Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Hari ini kita berjumpa lagi pada mata kuliah linguistik umum di pertemuan keempat terkait subkajian linguistik, khususnya kajian linguistik struktural ya. Sebelumnya bagaimana kabar teman-teman semua? Baik ya? Alhamdulillah. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait pembagian atau kajian-kajian atau subkajian yang ada pada linguistik umum. Salah satunya yaitu linguistik struktural ya. Capaian pembelajaran yang hendak dicapai pada pertemuan kita kali ini yakni yang pertama ialah mahasiswa diharapkan mampu dalam membedakan beberapa kajian dalam linguistik. Lalu yang kedua, mahasiswa juga diharapkan dapat menunjukkan dan menguraikan kajian linguistik, fonologi, dan morfologi secara komprehensif ya. Yang ketiga, mahasiswa diharapkan dapat menunjukkan dan menguraikan kajian linguistik sintaksis dan juga semantik. Pembahasan di minggu kemarin kan ada pembagian subkajian dalam linguistik ya, ada linguistik struktural dan juga terapan. Kita fokuskan kajian hari ini terhadap linguistik struktural, di mana dalam linguistik struktural ini terdapat 4 poin penting atau 4 hierarki yang ada dalam kajian ini. Yang pertama adalah fonologi, yang kedua adalah morfologi, yang ketiga adalah sintaksis, lalu yang terakhir adalah semantik. Apa keempat kajian itu? Mari kita bedah sama-sama ya teman-teman. Baik teman-teman, untuk kajian atau subkajian pertama dalam linguistik struktural ada yang dinamakan dengan fonologi. Teman-teman ada yang sudah tahu dengan istilah ini? Silakan angkat tangan. Mungkin referensi yang saya berikan sudah dibaca oleh teman-teman semua. Silakan. Ada? Silakan Putri. Ya. Oke, baik. Bagus ya. Ada lagi teman-teman yang lain ingin memberikan pendapat? Oke, silakan Gilang ya. Oke, baik, terima kasih ya atas pendapat teman-teman semua. Jadi saya bantu jelaskan betul ya, tadi yang dikatakan oleh Putri bahwa fonologi itu ilmu tentang bunyi gitu ya, tentang bunyi. Namun kita lebih jelaskan lebih dalam ya, ilmu fonologi ini merupakan ilmu yang mempelajari terkait bunyi bahasa yang berfungsi dalam ujaran gitu ya. Jadi fonologi itu mengkhususkan kajiannya berfokus pada bunyi-bunyi bahasa yang ada dalam ujaran gitu ya. Nah, ujaran tersebut itu dibentuk oleh apa? Nah, pembentukan bunyi ini dibentuk oleh alat ucap manusia. Nah, hubungannya dengan itu ya. Sebelum masuk ke sana, Ibu mau memperlihatkan salah satu contoh fenomena kajian fonologi ya. Bisa teman-teman saksikan dalam video berikut ini. Oke, teman-teman sudah lihat ya videonya. Oke ya, di sana saya langsung jelaskan saja. Atau teman-teman mungkin ada yang mau berpendapat terkait video tersebut? Ada fenomena apa sih yang terjadi? Oke, silakan. Putri lagi. Oke, silakan. Ya, jadi di dalam video tersebut ada fenomena perubahan bunyi yang diucapkan oleh seorang penutur Sunda ketika dia menyanyikan lagu berbahasa Inggris ya. Di situ jelas sekali ada pengaruh sistem bunyi dari bahasa Sunda yang masuk ke dalam pelafalan bahasa Inggris ketika dia menyanyikan lagu ya. Nah, itu mungkin salah satu contoh kajiannya ya teman-teman. Itu bisa dikaji dalam fonologi. Itu dalam fenomena tersebut ada fenomena pengaruh suatu bunyi terhadap bunyi lain. Artinya pengaruh bunyi bahasa satu seorang penutur sangat sekali berpengaruh terhadap pelafalan penutur tersebut ketika melafalkan dalam bahasa 2 atau bahasa 3 yang dalam contoh tadi itu bahasa Inggris ya. Ada perubahan pengucapan bunyi F menjadi P ya, karena di dalam sistem bunyi Sunda itu kan tidak menggunakan F ya, P ya kebanyakan gitu. F itu juga dalam bahasa Indonesia itu merupakan pengaruh dari bahasa asing ya, bahasa serapan gitu, tapi sudah masuk ke dalam sistem bunyi bahasa Indonesia. Oke, lanjut ya teman-teman. Di sini
dalam kajian fonologi ini ada dua ya, ada dua objeknya atau ada dua subkajian lagi. Yang pertama ada fonemik, yakni suatu bunyi yang mempunyai fungsi untuk membedakan arti kata satu dengan kata yang lain. Nah, di sini ada contoh laku, saku, paku, kaku. Urutan hurufnya itu sama ya, bunyinya pun sama AU gitu ya, bunyi vokalnya sama AU, namun dibedakan dengan bunyi konsonan pada awal kalimatnya, yang satu L, yang satu S, yang satu P, dan yang satu K. Namun perbedaan bunyi tersebut mempengaruhi terhadap maknanya. Nah, itu yang disebut dengan kajian fonemik. Lanjut, paham ya teman-teman semua ya? Oke, lanjut. Untuk selanjutnya ada Oke, baik. Dalam kajian fonologi juga dikenal dengan istilah fonetik ya. Fonetik itu merupakan salah satu kajian fonologi tanpa memperhatikan fungsinya sebagai pembeda makna. Nah, dalam kajian ini ada 3 juga subkajian. Yang pertama ada fonetik auditoris, lalu fonetik akustis, dan juga artikulatoris. Bisa teman-teman baca dalam PPT ya. Namun dari ketiga kajian ini fokus dalam kajian fonetik lebih kepada artikulatoris karena menyangkut dengan organ wicara manusia gitu ya, atau alat wicara manusia seperti yang teman-teman bisa lihat pada gambar di sampingnya ya. Ada labium atas dan bawah, dentum. Nah, di sini apa itu, ada pertanyaan nih, apa itu bunyi labio dental? Labio di sini bunyi apa? Bunyi labium ya. Labium itu apa? Bibir ya. Bisa bibir atas, bisa bibir bawah. Kalau dental itu apa? Gigi. Berarti labio dental itu bunyi yang dihasilkan ketika bibir dan gigi itu bersentuhan atau bergesekan gitu ya. Apa biasanya? Teman-teman ada yang bisa jawab? Oke, salah satu contohnya misalkan F gitu ya, bunyi F itu kan antara gigi atas dan juga bibir bawah F. Keluarlah hasil bunyi F gitu ya. Itu salah satu contohnya kajian dalam fonetik artikulatoris. Selanjutnya itu dalam kajian linguistik struktural ada kita mengenal juga istilah morfologi ya. Morfologi ini merupakan ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentukan kata. Jadi jika dalam fonologi kita membahas terkait pembentukan bunyi, dalam morfologi kita membahas terkait pembentukan kata ya. Pembentukan kata ini dibentuk oleh suatu proses yang namanya proses morfologi. Apa itu proses morfologi? Terdiri dari apa saja? Contohnya di bawah ada bentuk dasar, ada alat pembentuk, afiks, duplikat, dan lain sebagainya. Ada makna gramatikal muncullah setelah itu ya. Nah, dalam morfologi ini kita kenal dengan istilah morfem atau kata. Jadi alat yang digunakannya itu dalam proses morfologi ini ada morfem dan juga kata. Morfem ini bisa disebut dengan akar atau afiks gitu ya. Dan kalau kata kita sudah paham semua ya. Sekarang kita langsung ke contoh. Di sini ada bentuk dasar sisir. Alat pembentuknya meny atau prefiksasi. Tadi berarti proses morfologinya dia melibatkan proses afiksasi dengan prefiks men ya, prefiks men. Jadi bentuk gramatikalnya ialah menyisir. Ketika dia menjadi kata dasar, bentuknya adalah apa? Artinya itu dia mempunyai peran sebagai kata benda gitu ya. Kata benda kategori, mohon maaf, bukan peran. Kategorinya itu kata benda. Sedangkan setelah melewati proses gramatikal dan dia mempunyai makna gramatikal menyisir. Artinya apa? Dia mempunyai kategori berbeda dengan sebelumnya. Artinya menyisir itu kan masuk ke dalam kata kerja. Nah, di situ letak titik kajian dalam morfologi ya. Teman-teman bisa buka Mentimeternya sekarang, kita isi bareng-bareng ya. Salah satu latihannya. Oke, baik teman-teman, terima kasih atas partisipasinya ya dalam pengisian Mentimeter untuk mengukur seberapa besar pemahaman teman-teman terkait penjelasan morfologi ini. Kita lanjut ke kajian selanjutnya. Ada sintaksis teman-teman. Sintaksis ini merupakan
kajian ketiga ya ke dalam hierarki ini ya. Dalam pembahasan sintaksis yang biasa dibicarakan ialah struktur sintaksis yang mencakup fungsi, kategori, dan peran. Itu menurut Abdul Khair pada tahun 2011 ya. Nah, sintaksis ini merupakan bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frase. Jadi jika tadi dua itu pembentukan bunyi dan juga kata, kalau sintaksis ini lebih kepada pembentukan apa? Ada teman-teman yang paham? Silakan. Iya betul, pembentukan kalimat ya teman-teman. Nah, di sini dalam keilmuan sintaksis ini ada 3 ya yang harus diperhatikan. Ada fungsi, kategori, dan juga peran. Kalau fungsi kita sudah sama-sama paham ya, SPOK ya dalam kalimat nenek melirik kakek tadi pagi. Ada SPOK, ada subjek, predikat, objek, dan juga keterangan. Nah, dalam kalimat yang sama kita juga bisa menganalisis terkait kategorinya. Nenek itu kategorinya nominah, melirik itu verba gitu kan, nomina itu kan kata benda, verba itu kata kerja ya kategorinya. Lalu tadi pagi itu merupakan frase adverbia. Frase adverbia ada yang paham? Masih ingat? Ya betul ya, kata keterangan ya, di sini menerangkan waktu. Lalu ada juga peran, nenek melirik kakek tadi pagi. Nenek sebagai pelaku, melirik sebagai aktivitas gitu ya, aktivitas yang aktif. Lalu kakek sebagai sasaran perbuatan, dan tadi pagi menerangkan sebagai waktu perannya gitu ya. Oke, lanjut di kajian selanjutnya ada kita mengenal dengan semantik ya teman-teman. Semantik ini salah satu teori yang terkenalnya ialah teori hakikat makna menurut Ferdinand de Saussure ya, ada gitu ya. Sebagai contohnya itu di slide selanjutnya. Jadi kalau tadi sintaksis itu terkait pembentukan kalimat, di sini pembentukan makna ya. Di sini ada kita contoh sebagai referensinya itu yang paling atas itu sebagai perabot rumah tangga ya. Konsepnya sebagai perabot rumah tangga, simbol dalam tanda linguistik MEJA ya. Lalu di sini ada referen itu acuan gitu. Ketika kita mengatakan kata MEJA atau meja, pasti referen kita itu bentuknya seperti ini ya teman-teman. Oke, sepakat ya. Oke, jadi intinya kajian semantik ini lebih terfokus kepada maknanya gitu ya, makna suatu kalimat ataupun suatu wacana. Nah, dalam kajian semantik ini ada beberapa kajian lagi. Ada jenis makna, relasi makna, perubahan makna, komponen makna, dan juga medan makna ya, teman-teman. Nah, di sini jenis makna ini ada beberapa contohnya, ada denotatif, konotatif, konseptual, idiom, peribahasa, dan lain sebagainya ya. Lalu ada juga makna yang redundansi atau berlebihan, antonim, polisemi, homonimi, hiponimi, dan sebagainya. Bisa teman-teman baca juga ya, ini untuk perubahan makna, komponen, dan juga medan makna ya. Oke. Jadi dapat kita simpulkan untuk pertemuan kita kali ini bahwa dalam hierarki linguistik struktural ada 4 kajian, ada fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Fonologi berhubungan dengan pembentukan bunyi bahasa, morfologi berhubungan dengan pembentukan kata, sintaksis berhubungan dengan pembentukan kalimat, dan semantik berhubungan dengan kajian terkait pembentukan makna ya teman-teman. Oke, di sini ada sumber referensi yang dapat teman-teman baca ya sebagai acuan pembelajaran mandiri. Oke, mungkin sekian ya penjelasan dari saya. Mungkin ada yang ingin diskusikan atau dipertanyakan atau disanggah mungkin teman-teman. Oke. Baik, kalau tidak ada mungkin kita refleksi ya teman-teman. Linguistik ini merupakan linguistik umum ini merupakan kajian yang sebagai pengantar ya untuk teman-teman mengambil nanti mata kuliah selanjutnya yang lebih dalam lagi ya. Jadi diharapkan teman-teman bisa melakukan pembacaan secara mandiri di rumah ya teman-teman ya. Di sini saya sudah menyediakan tugas mandiri, silakan dikerjakan. Absen juga sudah saya kirim ke PJ, silakan dikirim online. Baik, kita melakukan foto sesi pertemuan ini dulu ya sebagai bukti pertemuan. Baik, 1, 2, 3.
Baik, terima kasih atas partisipasi dan kehadiran teman-teman semua. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Dikerjakan tugasnya karena berbatas waktu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.